pupnya banyak loh. Ini sudah waktunya kita bersihkan. Pertama, tempat sementara untuk hamster. Kita usruk-usruk, kalau sudah kering kita cium. Selamat datang di Rangga Animal Channel. Jelajahi dunia hewan, alam, dan petualangan. Hari ini aku mau ngajak kalian buat bareng-bareng bersihin kandang hamster yang udah mulai kotor. Kandang yang bersih itu sangat penting buat hamster kita biar tetap aktif dan ceria. Yuk kita mulai prosesnya dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nyalakan tanda loncengnya. Nah, ini adalah kandang hamsterku yang sudah kotor. Lihat deh, di pojokan sudah ada basah pipis dan udah ada pupnya banyak loh. Ini sudah waktunya kita bersihkan karena memang sudah sangat kotor. Yang pertama, kita siapkan dahulu alat dan bahan buat bersihin kandang. Yang pertama, tempat sementara untuk hamster. Nah, ini bebas lah karena untuk sementara bisa pakai apa aja yang penting tidak kabur. Kedua, kita siapkan sabun dan spons atau sikat untuk membersihkannya. Kemudian kita siapkan baskom. Lalu kita pindahkan hamster ke wadah sementara. Dua hamster ini kita pindahkan dahulu ke wadah sementara sebelum kita membersihkan kandang dan alasnya. Langkah yang kedua, kita bersihkan kandang dan alasnya. Ini wadah makannya kita juga bersihkan sekalian. Kemudian kita tuangkan alasnya ke dalam baskom untuk nanti kita bersihkan. Tuangkan ke dalam baskom alas pasir yeloidnya terlebih dahulu, lalu kita bersihkan akuarium atau kandangnya terlebih dahulu sebelum kita bersihkan pasir yeloidnya. Kita siram pakai air, kita usuk-usuk supaya kotoran yang masih menempel bisa lepas dari kandangnya. Pastikan kita kerjakan di tempat yang aman dan tenang ya, biar hamster nggak stres. Sebelum lanjut mencuci kandangnya, aku mau mencuci wadah makan terlebih dahulu. Jangan lupa pakai sabun ya. Kalau teman-teman nggak pakai sabun khusus hewan itu nggak masalah. Bisa pakai sabun cuci piring atau sabun cuci baju karena sama-sama ada antibakterinya. Kita usruk-usruk sampai dipastikan bersih ya kawan-kawan. Setelah kita usruk-usruk dengan sabun, kalau sudah bersih kita bilas dengan air supaya sabunnya hilang dan sudah sangat bersih seperti ini. Sekarang kita cuci kandangnya dengan air dan sabun dan kita gosok perlahan, terutama di sudut-sudut yang sering jadi tempat pipis. Di sini aku membersihkannya pakai spons. Tapi kalau ada noda yang membandel yang biasanya tempat buat pipis, aku usruk-usruk pakai pisau. Kita taruh sabun dulu, ceplok dan air. Jangan lupa untuk membasahi. Lalu kita usruk-usruk menggunakan spons supaya bersih. Kita harus memastikan semua sudut kita bersihkan tanpa terlewat sehingga kandang bersih, tidak bau, hamster akan semakin nyaman. Setelah kita mencuci kandangnya, kita harus mengeringkan kandangnya. Bagaimana cara mengeringkannya? Pakai kain bekas atau tisu juga bisa, nggak masalah. Tapi kalau tisu butuh tisu sangat banyak. Jadi di sini aku menggunakan kain bekas untuk mengeringkan kandang yang setelah aku cuci bersih ini. Kita usruk-usruk sampai kering. Jangan lupa bagian bawah juga kita usruk-usruk. Kalau sudah kering kita cium dan aromanya sudah tidak bau kencing lagi, maka itu sudah selesai. Selanjutnya kita bersihkan alasnya pasir yeloid dengan menguklek sampai bersih.
Aku membersihkannya dengan menggunakan tongkat supaya tangan aku tidak langsung terkena kotoran di pasir zeoloidnya. Ya, informasi buat teman-teman, alas menggunakan pasir zeoloid ini sangat mudah untuk dibersihkan. Tinggal kita tuangkan ke baskom, masukkan air, dan kita udek-udek nanti kotorannya akan ngambang dan tinggal kita buang airnya akan ikut terbuang. Jangan lupa kita gunakan sabun ya supaya bau harum, tidak bau kencing. Caranya tinggal diubrek-ubrek-ubrek, kotoran ngambang, kita buang airnya, kotorannya ikut terbuang, lalu kita ulangi terus sampai kotorannya betul-betul sudah habis. Kalau kotorannya sudah hilang semua dan sudah bersih, itu biasanya kalau kita ubrek-ubrek sudah tidak butek airnya dan sudah tidak ada kotoran yang ngambang. Itu tandanya tinggal kita keringkan di bawah terik matahari. Kita siapkan alat untuk menjemurnya. Di sini aku menggunakan kain agak lebar kayak kain kafan ya, ini warna putih untuk menjemur pasir zeoloidnya. Oh iya kawan-kawan, kalau kawan-kawan alasnya menggunakan serbuk kayu itu tidak bisa dicuci ya. Kalau serbuk kayu langsung sekali pakai, buang, ganti dengan yang baru. Berbeda dengan menggunakan pasir zeoloid, bisa digunakan berulang kali, tinggal dicuci saja. Lanjut jemur pasir zeoloid di bawah sinar matahari. Kita tata, kita lebarkan kainnya supaya pasir zeoloidnya cepat kering dan cepat kita gunakan kembali. Pokoknya dalam proses pengeringan ini semakin lebar tempat untuk mengeringkan akan semakin cepat kering. Kalau sudah kita jemur, kita kembali ke kandang buat memasukkan hamster lagi. Dan di sini ada beberapa peliharaan aku, tupai dan iguana. Oke, lanjut kita masukkan hamster tadi ke kandang yang sudah kita bersihkan. Di sini yang pertama harus kita lakukan adalah mengisi kandang dengan pasir zeoloid yang sudah kering, atau kita punya cadangan alas pasir zeoloid yang memang fungsinya untuk kita gunakan ketika kandang baru dibersihkan dan alasnya baru kita cuci. Kita masukkan, lempar-lempar saja seperti ini sampai secukupnya. Kita lempar lagi, usruk, lempar lagi, puter sampai secukupnya, sudah bisa kita gunakan nantinya. Pengisian alasnya jangan terlalu banyak terlebih dahulu. Kita bisa naruh berkala saat hamster kita sudah kita masukkan. Bisa kita tambah lagi di hari berikutnya. Selanjutnya, sebelum masukkan hamster, kita masukkan tempat makannya terlebih dahulu. Kemudian kita sekalian menaruh makanan. Jangan lupa kita kasih sayuran yang mengandung banyak air ya, sebagai pengganti air minum, karena aku nggak pakai air minum. Terus kalau sudah kita masukkan alas dan makanan, tinggal kita masukkan kembali hamster yang begitu menggemaskan ini. Saya punya ide yang menarik nih, kita lempar saja. Jangan ya, tidak boleh, kasihan. Lihat deh, dia langsung semangat jelajahi kandang lagi. Ada yang langsung makan juga. Biasanya setelah dibersihin, hamster jadi lebih aktif karena lebih nyaman. Selain itu, dia juga suka menghendus-hendus ke setiap pojok kandang yang baru dibersihkan. Itu tadi cara membersihkan hamster yang baik dan benar. Beberapa tips tambahan nih buat kalian yang nonton sampai selesai. Bersihin kandang minimal seminggu sekali. Cek bagian pipi setiap hari, udah kotor, udah basah atau belum. Jangan pakai disinfektan yang keras, nanti nggak baik buat hamster peliharaan kita. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video petualangan dan tips menarik dari aku, Rangga Animal.